Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut ke bab 2, yaitu tentang norma-norma dalam kehidupan. Adapun kompetensi dasar yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kita akan membahas satu persatu, yaitu pengertian norma, tujuan norma, fungsi norma, dan macam-macam norma. Pengertian norma. Norma adalah kaidah atau pedoman dalam mewujudkan suatu nilai. Norma merupakan suatu ukuran atau pedoman bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Norma bersifat mengikat setiap masyarakat. Norma memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Sanksi tersebut memperkuat adanya norma di masyarakat. Adapun tujuan norma. Dengan adanya norma, manusia mendapatkan jaminan perlindungan atas dirinya dan kepentingan dalam berhubungan dengan sesama di masyarakat. Dengan norma akan menciptakan hubungan yang harmonis. Keharmonisan tersebut menciptakan keamanan dan ketertiban. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan norma adalah menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Kemudian fungsi norma. Yang pertama adalah mengatur tingkah laku masyarakat sesuai dengan nilai yang berlaku. Yang kedua, mewujudkan keteraturan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Yang ketiga adalah menciptakan keselarasan. Yang keempat, menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma. Yang kelima adalah membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua adalah norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang kelima adalah norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh dan sanksi. Contoh norma agama adalah menjalankan perintah ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menjauhi larangan agama. Yang ketiga, melaksanakan ketentuan agama seperti membantu sesama manusia dan menghormati orang lain. Sanksi yang diberikan pada norma agama yakni mendapatkan sanksi dari Tuhan Yang Maha Esa berupa siksaan kelak di akhirat. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia tentang apa yang dianggap baik atau tidak baik. Contoh dan sanksi. Contoh norma kesusilaan adalah berbuat jujur, berlaku adil, menghormati dan menghargai orang lain, berbuat baik dan dilarang membunuh. Sanksi yang diberikan yakni berupa celaan, dicemooh, dianggap tidak baik, bahkan dikucilkan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan biasa disebut norma adat masyarakat. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang bersumber dari tata pergaulan masyarakat tentang etika dan tata krama di masyarakat. Contoh dan sanksi. Contoh norma kesopanan adalah menghormati orang yang lebih tua, masuk ke dalam rumah orang dengan permisi, mempersilahkan tempat duduk pada wanita, dan tidak meludah sembarangan. Sanksi yang diberikan yakni berupa pengucilan, tidak disenangi, bahkan dicemooh.
Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang bersumber dari pemerintah atau negara. Sanksi. Pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenakan sanksi berupa denda dan atau penjara. Pelaksanaan norma hukum dapat dipaksakan karena hukum mempunyai sifat mengikat warga negara. Kemudian kita akan membahas tentang sifat norma hukum, sumber hukum, dan fungsi norma hukum. Sifat norma hukum. Setiap norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu yang pertama adalah bersifat perintah, artinya memerintahkan seseorang untuk wajib melakukan sesuatu karena dianggap baik. Contohnya adalah memakai helm, membawa SIM dan STNK, serta mematuhi rambu lalu lintas. Yang kedua adalah bersifat larangan, yaitu memerintahkan seseorang untuk wajib tidak melakukan sesuatu karena dianggap tidak baik. Contohnya, tidak boleh mengendarai motor dengan kecepatan paling tinggi karena berbahaya. Di sini ada contoh nomor 1, yaitu bersifat perintah, yaitu memakai helm. Yang kedua adalah contoh nomor 2, yaitu tidak boleh mengendarai motor dengan kecepatan paling tinggi karena akan membahayakan orang lain. Sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti material dan formal. Yang pertama dalam arti material, yaitu suatu keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Yang kedua adalah dalam arti formal, yaitu bentuk atau kenyataan di mana kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Contohnya adalah undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Fungsi norma hukum adalah untuk yang pertama adalah melengkapi norma-norma yang telah ada dengan sanksi yang tegas dan nyata. Yang kedua adalah mengatur hal-hal yang belum diatur oleh norma-norma yang ada. Yang ketiga, tidak jarang norma hukum mengatur hal-hal yang berlawanan dari norma yang ada. Selanjutnya kita akan membahas jenis norma berdasarkan daya pengikatnya. Yang pertama adalah cara, yang kedua adalah kebiasaan, yang ketiga adalah tata kelakuan, yang keempat adalah adat istiadat. Yang pertama adalah cara. Cara adalah norma yang paling lemah daya mengikatnya. Cara menonjol dalam hubungan antar individu. Orang yang melanggarnya akan mendapat cemooh dan ejekan. Contohnya yang pertama adalah bersendawa setelah makan. Yang kedua adalah memakan kolak pisang dengan menggunakan tangan dianggap melanggar norma. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama karena orang banyak menyukai dan menganggap penting, dan karenanya juga terus dipertahankan. Contohnya yang pertama adalah jika mau masuk ke rumah orang, permisi terlebih dahulu dengan mengucapkan salam. Yang kedua adalah menghormati orang yang lebih tua. Yang ketiga, menggunakan tangan kanan ketika memberikan sesuatu. Yang ketiga adalah tata kelakuan. Tata kelakuan adalah kebiasaan tertentu yang diterima sebagai norma pengatur. Sanksinya yaitu pelanggaran terhadap tata kelakuan adalah dikucilkan secara diam-diam dari pergaulan. Yang keempat adalah adat istiadat.
Adat istiadat merupakan aturan yang sudah menjadi tata kelakuan dalam masyarakat yang bersifat kekal serta memiliki integritas tinggi dengan pola perilaku masyarakat. Sekian pembahasan pembelajaran pada hari ini tentang pengertian norma, tujuan norma, fungsi norma, dan macam-macam norma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.